Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, dan salam dunia satu keluarga. Pada malam hari ini, kita bertemu lagi pada pembahasan pertemuan keempat kita yang berjudul Faktor Kimia di Lingkungan Kerja. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan pengenalan bahan kimia, potensi bahan kimia, nilai ambang batas faktor kimia, dan penyakit yang ditimbulkan. Definisi faktor kimia. Faktor kimia adalah faktor di dalam tempat kerja yang bersifat kimia, meliputi partikel, cairan, gas, kabut, aerosol, dan uap yang berasal dari bahan-bahan kimia, dan mencakup wujud yang bersifat partikel seperti debu, awan, kabut, uap, logam, dan asap, serta wujud yang tidak bersifat partikel adalah gas dan uap. Secara konsep keseluruhan, faktor kimia ini dapat kita lihat terbagi atas faktor fisik dan kimia, yang dimana faktor fisik ini di dalamnya ada partikel dan non-partikel. Contoh partikel adalah debu, foam, asap, kabut, dan awan. Non-partikel ada gas, uap, dan pelarut. Di sini bahan kimia dari contoh kimia adalah debu dan gas uap. Contoh debu ada tidak larut dalam asam atau basah, larut dalam asam dan basah. Debu atau HC, gas atau uap, larutan dalam air, tidak larut dalam air, dan diabsorpsi. Bahan kimia potensial. Setiap bahan kimia yang mampu menyebabkan cedera tubuh, sakit atau kematian, atau perubahan perilaku maupun penurunan kepekaan seseorang. Jadi ini contoh-contoh bahan kimia yang dapat menyebabkan cedera, sakit atau kematian, dan perubahan perilaku pada seseorang, yaitu pelarut, asbestos, metal dioksida, kadmium, arsenik, silika, merkuri, vinyl klorid, monomer, disogenesis, mineral oil, dan lain-lain. Pada zat ini kandium salah satunya dapat menyebabkan dampak kanker payudara. Bahaya kimia potensial. Yang pertama dapat mengakibatkan gangguan penyakit dalam seperti kanker darah dan penyakit pernapasan serta keracunan. Gangguan kulit dapat mengakibatkan iritasi, luka bakar, dan juga penurunan mental dan sampai kebutaan. Kita membahas satu persatu mengenai penyakitnya, yaitu yang pertama iritasi. Di sini yang merusak jaringan pernapasan atas. Zat-zat kimianya adalah formaldehid, amoniak, askromat, trichloretilen, dan lain-lain. Yang merusak jaringan nafas atas ada BR, CR, F, Lot, ozon, dan lain-lain. Yang merusak ujung nafas bawah, NO2, dan lain-lain. Bahan padat yang membahayakan mata dan kulit, NaOH, KOH, COH, KOH, dan lain-lain. Di sini ada bahan cairan yang membahayakan mata dan kulit, ada asam semut, asam cuka, HNO3, HCI, dan lain-lain. Dan ini beberapa bahan kimia yang berbahaya, yaitu CaO2, arsen, klorobenzena, etilalkohol, aseton, dan sengklorida. Aspiksian. Aspiksian adalah penurunan oksidasi dari pernapasannya. Jadi tingkat pernapasan seseorang itu apabila mengalami aspiksian dia akan menurun. Jadi aspiksian itu terbagi atas dua, yaitu aspiksian sederhana, di mana pengenceran O2 di udara, contohnya CO2 menggeser argon, neon, helium, hidrogen, metan, etan, dan LPG. Jadi ini dapat bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan penurunan oksidasi pernapasan. Yang kedua nih, aspiksian kimia mencegah darah untuk mengangkut. Contohnya adalah CO ditambah Hb02 lebih besar dari COHb plus O2, asetonitril, HCN, dan lain-lain.
Sensitisasi adalah bahan kimia yang menimbulkan alergi pada kulit dan saluran nafas sehingga terjadi gatal. Contohnya adalah semen, zat pewarna, formaldehid, arsen, merkuri, garam nikel, karbon disulfida, fenol, klorifenol, dan lain-lain. Jadi contohnya di sini apabila mungkin ada yang memegang semen, adukan semen ya, tanpa sarung tangan, itu lama-kelamaan tangan kita akan menjadi seperti alergi atau panas yang mengakibatkan keadaan tangan kita menjadi tidak stabil. Selanjutnya karsinogen. Karsinogen adalah bahan kimia yang menimbulkan kanker yang berlangsung secara kronis. Ini contoh-contoh bahan kimia yang bisa menyebabkan karsinogenik adalah asbestos, arsen, benzena, krom, nikel, vinil, klorida, radiasi mengion, etil eter, diazinon, timah hitam, PCBs. Selanjutnya mutagen. Mutagen adalah bahan kimia yang dapat mempengaruhi sifat genetik pada sel telur atau sperma sehingga menimbulkan kejahatan pada janin. Contohnya seperti karsinogen, asbestos, arsen, benzena, krom, vinil, klorida, radiasi mengion, etil eter, diazinon, timah hitam, dan seterusnya. Yang selanjutnya ini teratogen. Teratogen dapat menimbulkan cacat bawaan pada janin akibat pemaparan bahan kimia, terutama pada ibu hamil. Contoh seperti pada karsinogen, asbestos, arsen, benzena, krom, nikel, vinil, klorida, radiasi, diazinon, timah hitam, dan sebagainya. Jadi contoh-contoh seperti ini sama kita lihat seperti yang menyebabkan mutagen ya. Jadi bahan-bahan seperti ini sangat berbahaya pada kelangsungan sperma serta janin. Bahan-bahan kimia yang dapat membuat penenangan atau pembius apabila dia masuk ke tubuh dapat bereaksi dengan sistem pusat syaraf seperti asetilen, derivat eter, ester, dan lain-lain. Racun. Nah, jadi bahan kimia dalam jumlah kecil dapat menimbulkan keracunan pada manusia. Jalan masuknya melalui pernapasan, pencernaan, kulit, dan dapat juga berakumulasi dalam tulang, darah, ginjal, hati, limpa yang efeknya dalam waktu panjang. Pengaruh buruk bahan kimia. Yang pertama, aditif. Bahan kimia dapat membuat pengaruh yang sama terhadap salah satu organ tubuh, misalnya uap metil klorida plus metil alkohol. Itu jadi dapat menyebabkan aditif di dalam tubuh atau ketergantungannya. Yang kedua, independen, pengaruh terhadap organ yang beda, misalnya H2SO4, SO2, dan lain. Sinergis, salah satu bahan kimia memperkuat sifat buruk bahan kimia yang lain. Misalnya isopropanol meningkatkan peningkatan racun CCIO4 THD atau penyakit liver. Antagonis memiliki pengaruh yang berlawanan, misalnya atopin memblok organospor. Akut terjadi kerusakan pada organ tubuh dengan pemaparan panas secara cepat, misalnya kulit terbakar, pingsan, meninggal. Kronis terjadi kerusakan pada organ tubuh dalam jangka waktu yang lama atau menahun. Cara bahan kimia masuk ke tubuh. Bahan kimia masuk ke tubuh itu hanya dari 3 cara ya. Yang pertama, saluran pernapasan melalui paru-paru, diabsorpsi ke dalam darah dan di bawah sirkulasi darah ke seluruh tubuh cenderung tinggal dalam paru dalam waktu yang lama. Absorpsi kulit, umumnya beberapa cairan baik reaksi lokal seperti terbakar, dermatitis, dan terhadap organ tubuh misalnya pestisida, arsenik, dan lain-lain. Pencernaan akibat tangannya tidak bersih, merokok, dan lain-lain. Jadi masuk ke pencernaan tuh asalnya dari tangan ya. Tangan yang jorok itu apabila memegang bahan kimia itu tanpa kita sadari saat kita mau mengambil makan atau merokok itu bisa masuk ke dalam saluran pencernaan. Selanjutnya, evaluasi lingkungan kerja kimia.
dimaksudkan sebagai usaha teknis untuk mengetahui baik kualitatif maupun kuantitatif faktor apa yang terdapat dalam lingkungan kerja tersebut, pengujian kimia, serta lingkungan kerja kimia. Pengujian lingkungan kerja. Diperlukan analisa kimia untuk tahu jenis dan konsentrasi kontaminan, pengambilan sampel yang representatif, kapan pengujian dilakukan dan tidak dilakukan, metode analisa, dan interpretasi. Analisa kimia dipakai untuk meyakinkan adanya kontaminan berbahaya sebagai peringatan dini adanya risiko bahaya, data pembanding dengan nilai ambang batas, nilai efektivitas alat pengendali. NAB sebagai kadar standar untuk perbandingan, sebagai pedoman untuk perencanaan, proses produksi, dan perencanaan teknologi pengendalian bahaya-bahaya di lingkungan. Menentukan pengendalian bahan proses produksi terhadap bahan yang lebih beracun dengan bahan yang sangat beracun. Membantu menentukan diagnosis gangguan kesehatan, timbulnya penyakit-penyakit dan hambatan-hambatan efisiensi kerja akibat faktor kimiawi dengan bantuan pemeriksaan biologik. NAB di lingkungan kerja. Dalam kasusnya, beberapa nilai ambang batas di lingkungan kerja itu sangat banyak. Itu bisa dilihat pada perundang-undangan lingkungan kerja. Tapi di sini ada beberapa yang NAB yang diterapkan pada lingkungan manufaktur. Yang pertama, NAB mengenai kebisingan ditetapkan sebesar 85 desibel. Jadi kebisingan itu tidak lebih dari 85 desibel karena apabila kebisingan itu meningkat lebih dari 85 desibel maka akan terjadi kepekaan pada gendang telinga. Selanjutnya NAB getaran ya, alat kerja yang kontak langsung maupun tidak langsung pada lengan dan tangan tenaga kerja ditetapkan sebesar 4 meter per detik kuadrat. NAB dari suhu ruangan kerja tidak lebih dari 30 derajat Celcius, penghindaran dari zat karsinogenik dan juga lain-lain. Kadar tertinggi diperkenakan KTD. KTD atau NAB tertinggi adalah kadar tertinggi bahan-bahan kimia di udara lingkungan kerja setiap saat yang tidak boleh dilewati selama melakukan pekerjaan. Satuan konsentrasi bahan kimia. Ini adalah BDS ya, atau bagian dalam sejuta, kalau bahasa Inggris kan menjadi ppm atau part per million, atau bagian uap gas per juta volume dari udara yang terkontaminasi, atau 1 sama bagian per sejuta atau sentimeter kubik, atau uap atau gas per meter kubik udara. Kubik miligram bahan kimia per meter kubik udara. Fibres per meter kubik jumlah serat per kubik udara. Konversinya adalah miligram per meter kubik sama dengan ppm dikali ppm berat molekul dibagi 24,5. Pemantauan kesehatan, surveillance kesehatan, health surveillance, dan pemantauan biological monitoring. Surveillance kesehatan diartikan sebagai pemeriksaan medik fisiologik secara berkala pada pekerja yang terpapar. Konsep memiliki ruang lingkup health screening dan early diagnosis. Diperlukan bila pengujian lingkungan atau penilaian risiko melebihi batas aman atau NAB. Prosedur status kesehatan rekaman medik didukung hasil pengujian lingkungan. Pemantauan biologik, pengukuran dan penilaian berbagai bahan kimia dan metabolismenya dalam jaringan tubuh, udara, pernapasan, atau kombinasinya. Beberapa pertimbangan dalam pemantauan biologik adalah merupakan dosis internal dalam tubuh, lebih dapat dipercaya dibandingkan eksternal, tidak menentukan diagnosis penyakit, punya keterbatasan sampling dan analisa, dan yang terakhir belum semua ditentukan dosis internalnya. Pencegahan faktor kimia di lingkungan. Yang pertama dapat dilakukan dengan substitusi, yang kedua isolasi, ketiga ventilasi, pemakaian alat pelindung seperti masker, sarung tangan, pakaian pelindung, dan respirator. Jadi sebagai seorang engineer K3, kita dapat mendesain proses-proses pencegahan faktor kimia di lingkungan. Contohnya, misalnya di substitusi, kita dapat membuat pencegahan di lingkungan dengan simbol bahaya-bahaya. Biasanya kita memberikan ini sebagai bahaya eksplosif, oxidizing,
extremely flammable, corrosive, dangerous for the environmental, harmful, highly flammable, toxic, irritan, dan very toxic. Jadi simbol-simbol di sini dapat kita tempelkan pada ruangan-ruangan atau stasiun-stasiun manufaktur yang terdapat bahan kimia yang berbahaya. Yang selanjutnya isolasi mungkin bisa kita lakukan dengan cara pembuatan sekat-sekat ya, atau garis-garis dilarang pada daerah ini. Jadi apabila orang-orang yang tidak memakai APD atau alat pelindung diri yang sudah distandarkan, jadi tidak boleh masuk ke dalam ruangan tersebut. Yang ketiga, kita bisa membuat ventilasi ya. Ventilasi bisa kita lakukan pada ruangan-ruangan yang berdebu atau ruangan yang memiliki tingkat suhu melebihi 30 derajat Celcius. Nah, dan yang terakhir, kita bisa memakaikan alat pelindung diri. Misalnya tadi dia seorang yang terpapar debu atau partikel-partikel kecil, kita bisa menggunakan respirator sebagai alat penanggulangan untuk meminimalisir faktor kimia di lingkungan. Mungkin sekian pembahasan pada pertemuan ini. Mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Saya ucapkan selamat malam. Salam dunia satu keluarga. Terima kasih.